Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Tetapi sesungguhnya Indonesia ini bukanlah negara Islam. Oleh karena negara Indonesia ini di dalamnya ada agama-agama lain yang tentunya itu juga menjadi bagian dari negara Indonesia ini. Oleh karena ada satu komitmen bersama, dan komitmen bersama itu ada dan dituangkan di dalam dasar daripada negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kita tahu bahwa ada 5 sila di dalam Pancasila itu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya pada bagian yang pertama daripada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ini menjadi satu dasar yang sangat penting pemerintahan kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan di dalamnya Pancasila menjadi dasar negara. Memang terkadang karena ada fanatisme yang berlebihan yang membuat rasa nasionalisme ini berkurang, sehingga akhirnya persoalan agama itu dicampur adukkan di dalam sebuah pernikahan beda agama. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus berkonfrontasi atau tanpa menggunakan jalur hukum. Asalkan kedua belah pihak bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bisa saling menyadari, ini menjadi sesuatu yang baik untuk bisa diselesaikan bersama. Saya memiliki seorang adik, dan adik saya beragama Kristen, dan dia memiliki seorang pacar. Ya, ada seorang gadis yang dia beragama Islam. Dan berjalannya waktu, gadis ini akhirnya dia percaya kepada Yesus dan dia masuk menjadi agama Kristen. Dan berjalannya waktu saya melihat hubungan mereka baik-baik saja. Dan sesungguhnya berkaitan dengan identitas daripada sang gadis yang karena Muslim dan harus berpindah Kristen, sesungguhnya menjadi sesuatu yang tidak sulit. Apalagi sang gadis sudah berusia di atas 17 tahun. Dia punya hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk mengambil bagian pilihan terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sehingga yang terpenting di sini adalah bagaimana dari keluarga kami melakukan pendekatan-pendekatan terhadap keluarga sang gadis, sehingga dari pendekatan-pendekatan itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang tentunya akan membawa damai sejahtera di dalam kedua belah pihak. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Di mana keberadaan orang Kristen di Indonesia harus bisa membaur dengan sesama kita yang lain, sehingga kita boleh bisa menyatu satu dengan yang lainnya. Tetapi ketulusan itu tetap ada di dalam hati kita sebagai orang Kristen. Ya, memang sangat berat ketika kita menyandang status di mana
kita masih belum bisa beranjak dari tempat yang lama. Sedangkan kita mempunyai tujuan untuk bisa bersatu di dalam suatu pernikahan yang kudus. Memang mungkin tidak mudah, penolakan pasti terjadi, badai pasti akan datang. Hanya saja saya merasa percaya bisa untuk menghadapi ini semua, bisa untuk melangkah sampai ke pernikahan nanti. Mungkin tantangan terberat adalah mendapat restu dari ibu, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk menyerah begitu saja. Kami akan berusaha untuk menunjukkan bahwa ketika kami menikah nanti, Tuhan yang bekerja untuk mempersatukan kita. Dan kesulitan itu pasti terjadi. Pandangan buruk dari lingkungan sekitar keluarga, penolakan dari masyarakat, itu bisa saja terjadi. Hanya saja kita tidak akan menyerah. Kita harus cerdik. Kita harus bisa menunjukkan bahwa melalui iman kita bisa bertahan. Mungkin ada perasaan takut, pasti ada perasaan takut. Setiap malam menangis, mungkin ada perasaan bingung harus menemukan jalan keluar. Tetapi kami percaya, kami sangat percaya ketika kami benar-benar menginginkan sesuatu dan membawa ini semua di dalam doa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat yang